Baik, kita mulai saja Zoom kita kali ini karena sudah lumayan banyak ya teman-teman yang melihat Zoom saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya sangat senang hari ini dapat mempresentasikan hasil resume KTI saya di hadapan teman-teman. Dalam waktu sekitar 20 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil resume KTI saya yang berjudul Pengaruh Siklon Tropis Terhadap Intensitas El Nino. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Haryati Rizky. NIP 1991 Saya sudah bekerja di BMKG selama hampir 2 tahun ke belakang. 1 tahun sebagai CPNS dan 1 tahun sebagai PNS. Baiklah, kita langsung saja mempresentasikan hasil resume saya. Pengaruh siklon tropis terhadap intensitas El Nino. Siklon tropis sendiri pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, karena udah sering berdampak pada cuaca-cuaca di Indonesia. Siklon tropis sendiri merupakan badai dengan kekuatan besar yang tumbuh di perairan di sekitar daerah tropis, terutama yang memiliki suhu muka laut yang hangat dengan suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis sendiri cenderung terjadi di wilayah tenggara Western North Pacific atau yang bisa kita singkat nanti WNP. Studi ini meneliti efek dari siklon tropis yang ditimbulkan di sekitar area tenggara WNP terhadap terjadinya El Nino yang dilihat berdasarkan nilai indeks Accumulated Cyclone Energy atau yang bisa kita singkat ACE, serta apakah siklon tropis dapat memprediksi nilai ENSO. Mungkin tadi banyak singkatan yang teman-teman belum tahu. Nah, WNP sendiri itu adalah wilayah yang berada di sekitar sini, di sekitar laut sebelah timur Jepang sini, itu adalah daerah Western North Pacific. Sedangkan El Nino sendiri biasanya terjadi di area North Pacific. Nah, di sekitar daerah sini. Data-data yang akan kita pakai yaitu adalah angin permukaan maksimum dan lokasi TC yang terjadi di daerah WNP pada rentang waktu tahun 1970 hingga tahun 2016. Kemudian kita menggunakan data angin rata-rata harian dan bulanan periode yang masih sama, kemudian data SST bulanan periode yang sama. Data SST ini adalah suhu permukaan air laut. Kemudian data interpolasi outgoing long wave radiation OLR periode 1970 sampai 2016. Kemudian data simple ocean data assimilation periode 1970 hingga 2010. Kemudian ocean dataset dan yang terakhir kita menggunakan data multi model ENSO forecast data periode 2002 hingga 2016. Metode yang akan kita pakai pertama, kita akan melakukan data pre-processing terlebih dahulu. Data SST yang kita miliki tadi, kita cari tabel indeks ONI-nya dengan membandingkan nilai rata-rata SST bulanan dengan normal SST pada bulan yang bersangkutan. Pada daerah N34 atau daerah yang biasa terjadinya El Nino, Nino 34 ini dikatakan terjadi El Nino jika terdapat minimal 5 indeks ONI yang nilainya melebihi
0,5 derajat Celcius secara berturut-turut. Dikatakan terjadi El Nino sedang hingga kuat jika nilainya melebihi 1 derajat Celcius. Agar hasil prediksinya menjadi lebih bagus, maka dilakukan monthly composite terhadap semua peristiwa El Nino yang terjadi dalam rentang waktu 2002 hingga 2016 dan dilakukan analisis regresi. Ini adalah tabel indeks ONI. Nah, yang tadi kan saya bilang terjadi El Nino jika terdapat nilai 0,5 terdapat nilai yang melebihi 0,5 secara 5 bulan berturut-turut. Nah, pada tahun 1991 ini kan terdapat banyak ya yang berturut-turut, maka di sini mungkin terjadi El Nino dengan intensitas yang kuat. Karena di sini juga nilainya 1,1, berarti dia tadi diklasifikasikan sebagai El Nino dengan kekuatan yang sedang dan kuat. Nah, jika nilainya 0,1 berarti El Nino-nya sedang tidak aktif ya, teman-teman. Nah, kalau ini misalnya yang nilainya di bawah minus 0,5, secara 5 bulan berturut-turut, maka dia ini sedang terjadi La Nina. BJF, JFM, FMA ini adalah periode SST pada bulan Desember, Januari, Februari, dan ini Januari, Februari, Maret. Jadi ini satu tabel ini berisi 3 bulan data SST tadi. 1 bulan, misalnya dari bulan ini bulan Maret, berarti untuk bulan ini kita membuat data bulan Februari, Maret, dan April. Begitu. Kemudian kita akan mengakumulasi ACE index pada daerah siklon tropis. ACE sendiri adalah matriks yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan dari siklon tropis yang didapatkan dari penghitungan maksimum sustained surface winds setiap 6 jam yang terjadi pada daerah siklon. Kemudian, ACE index adalah anomali penjumlahan ACE pada semua grid cell daerah terjadinya TC. Nah, satu grid cell ini adalah meliputi daerah 2 derajat latitude kali 2 derajat longitude. Sesuatu bisa dikatakan terjadi TC jika standar deviasinya itu berada di antara lebih dari sama dengan 0,15 hingga kurang dari sama dengan minus 0,15. Salah. Berada di antara lebih dari sama dengan nilai 0,5 atau kurang dari sama dengan minus 0,5. Itu bila terjadi La Nina. Kemudian suatu daerah bisa dikatakan mulai ada fase TC ditandai dengan nilai ACE yang menunjukkan nilai 1 meter kuadrat second 2 pada daerah yang dipilih. Kemudian kita akan verifikasi model. Pertama, kita mensimulasikan anomali Nino 34 SST dari horizontal wind at 925 HPA. Nah, pertama kita akan memodelkan nilai horizontal wind pada 925 HPA yang didapat dari simultaneous regression terhadap beberapa faktor. Kemudian nilai horizontal wind ini yang sudah kita dapatkan tadi tersebut digunakan untuk memodelkan Nino 34 SST ini. Lalu dicari nilai perbedaan antara data observasi dan data pemodelannya dan didapatkanlah nilai koreksinya. Nah, setelah dikoreksi, maka akan didapatkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi anomali Nino 3.4 SST 3 bulan berikutnya.
Kemudian metode selanjutnya kita akan mengkomposit single siklon tropis pada periode 1970-2016. Nah, ini berarti kita akan menyatukan semua siklon tropis yang terjadi di 1970 sampai 2016 dan kita akan melihat grafik terjadinya anomali, grafik terjadinya TC itu, proses terjadinya TC. Nah, nanti ini akan saya jelaskan pada bab selanjutnya, pada selanjutnya nanti. Kemudian MJO oscillation. Nah, ini juga kita sudah kenal banget dengan MJO karena emang sering sekali digunakan untuk menganalisis cuaca. Nah, MJO ini dibagi ke dalam 8 fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, sedangkan jika terjadi sedangkan pada daerah Nino 3.4 tadi itu berada pada fase 4, 5, 6, dan 7. Nah, jika terjadi jika terjadi misalnya misalnya ini jika tanggal 20 ya, misalnya hari ini tanggal 18. Berarti 18 pada daerah fase 7, ini berarti ada pengaruh MJO. Nah, sedangkan bila nilainya berada di tengah lingkaran kecil ini, maka dia MJO-nya pada masa tidak aktif. Nah, jika di luar daerah sini, maka MJO-nya aktif. Nah, kemudian dihitung heat rate-nya. Heat rate adalah rasio pada hari ketika terjadi anomali ACE, apakah itu sesuai dengan peristiwa MJO yang sedang aktif. Nah, jika positif ACE dan MJO aktif, itu maka dia heat rate. Kemudian selanjutnya kita akan modeling data. Nah, data ini dibagi menjadi 2, yaitu satu data training dan kemudian kedua adalah data hindcasting. Data training ini terdiri dari mulai dari data Januari tahun 1970 hingga Desember 1999. Kemudian data hindcasting ini memakai data dari Januari 2000 hingga Desember 2016. Data training ini akan dipakai untuk membuat pemodelan prediksi tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian data hindcasting ini sebagai data percobaan untuk pemodelan yang udah kita bikin tadi. Nah, regresi linear, Nah, kemudian untuk memprediksi 3 bulan kemudian digunakan regresi linear dengan variabel X sebagai variabel prediksi terhadap variabel dependent Z. Sehingga didapatkan koefisien regresi C dan konstanta G dan didapatkan model prediksi. Nah, ini regresi linearnya akan terlihat seperti ini. Bentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Dengan model ini, maka kita akan mengetahui hubungan variabel dependent Z pada bulan I dan variabel prediksi X pada bulan berikut. Nah, kemudian kita dapat mendapatkan koefisien D dan konstanta G menggunakan cara ini, menggunakan rumus ini. Nah, variabel prediksi di sini adalah nilai anomali ACE dan N3.4 3 bulan sebelumnya. Dan variabel dependennya adalah N34
untuk memprediksi, kita perlu memodelkan juga 3 area dengan nilai ENSO yang berbeda. Misalnya, di area yang nilai ENSO-nya tinggi, di nilai ENSO yang nilainya pada daerah TC, dan yang nilai ENSO yang nilainya minus, dan nilai ENSO yang nilainya minus. Nah, 3 AC ini nih, nilai ENSO-nya yang berbeda. Nah, untuk mengurangi error, digunakanlah lift one out cross validation yang nantinya akan menghasilkan ensemble hindcase dari N34, kemudian dibandingkan ensemble hindcase tersebut dengan data observasi, lalu didapatlah nilai koreksi yang dapat digunakan untuk mengkoreksi model ACE plus N34. Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini yang akan dipakai untuk pemodelan nanti. Ini nanti yang akan dipakai untuk memodelkan. Nah, kemudian hasil. Dari hasil ini, kita dapat melihat bahwa diagram tersebut menggambarkan presentase dari nilai rata-rata selama 3 bulan terjadinya anomali SST pada region Nino 3.4. Terlihat bahwa terdapat anomali ACE yang besar di sekitar tenggara WNP pada masa pembentukan El Nino yang berkaitan dengan terjadinya southeastward shift pada daerah terbentuknya TC. Salah. Bentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Nah, diagram ini yang tadi yang saya sebutkan akan mempresentasikan nilai rata-rata selama 3 bulan terjadinya anomali SST pada region 3.4. Kemudian, hubungan anomali SST dengan WNPAC. Pada gambar di atas terlihat bahwa OND SST itu bahwa sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh nilai ACE pada bulan sebelumnya. Sedangkan nih bisa kita lihat ya, dia dapat memprediksi dia terpengaruh. Nah, nilai SST pada bulan OND ini terpengaruhi oleh nilai ACE pada bulan sebelumnya. Nah, sedangkan nilai SST pada bulan JAS yang dipengaruhi dari nilai ACE pada bulan JAS itu pengaruhnya tidak begitu signifikan, sesignifikan yang ini. Kemudian SST bulan OND dihubungkan dengan nilai ACE bulan OND juga, dia juga pengaruhnya tidak signifikan. Berarti ini ACE pada bulan OND tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai SST bulan OND. Nah, kalau yang ini kan kita lihat ya, merah sekali ya. Yang tadi sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ACE pada bulan JAS memiliki dampak pada El Nino pada bulan OND. Thermocline pada pembentukan El Nino 1970-2016. Pada interannual time scales, pada ketinggian ini 850 HPA, WNP dapat menyebabkan anomali Westerlies di daerah dengan 0 hingga 10 ini lintang utara. Hal ini terjadi akibat dari tropical semi-ghost trophic adjustment process. Anomali Westerlies ini mengakibatkan anomali Nino 3.4 SST menjadi meningkat. Westerlies ini adalah ini, angin yang berhembus dari arah barat ke timur. Ini. Kemudian pada ketinggian 200 HPA, anomali Easterlies menyebabkan terjadinya siklon tropis di wilayah 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan karena
kedua efek asymmetrical anomaly Westerlies pada lapisan bawah dan efek tidak langsung dari Hadley-like circulation menyebabkan melemahnya sirkulasi Walker. Karena efek dari sirkulasi Walker, anomali Nino 3.4 SST berkaitan dengan TC yang kuat pada 3 bulan berikutnya. Nah, ini adalah anomali Easterlies. Easterlies adalah angin yang berhembus dari arah timur ke barat. Nah, karena perbedaan arah angin pada permukaan yang berbeda, ini akan menyebabkan Hadley-like circulation. Itu. Nah, karena Hadley-like circulation ini, maka akan membuat melemahnya sirkulasi Walker. Nah, komposit. Nah, pada ini nih, seperti yang saya bilang tadi, nah ini tuh menggambarkan TC siklon tropis, proses pembentukan siklon tropis. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa nilai threshold-nya itu adalah 1 meter persegi second kan. Nah, itu berarti dia sudah mulai TC nih. Naik-menaik. Berarti ini satu siklus TC, berarti dia mulai naik-naik-naik, terus tinggi. Nah, terus ini berakhir. Nah, zonal wind sendiri itu adalah angin yang bertiup dari arah timur ke selatan. Timur ke selatan, timur ke barat. Nah, kemudian anomali udara dan sirkulasi yang digabungkan dengan WNP AC. Jika dilihat dari gambar 1A dan gambar 4AD, maka WNP ACE dan N34 pada periode CAS ke OND adalah sekitar 51%. Nilai gabungan presentase dari ACE dan N34 lebih tinggi 20% dibandingkan jika menggunakan hanya satu faktor saja. Model intermediate complexity coupled ocean atmosphere dapat memprediksi pola anomali SST pada masa pertumbuhan El Nino. Nah, ini adalah composite distribusi depth zonal pada anomali rata-rata potensial temperatur. Berdasarkan gambar ini, nilai koefisien korelasi antara data observasi dan data simulasi mencapai 0,86 mulai bulan Juni. Anomali negatif suhu potensial tumbuh di barat Pasifik karena adanya eastward transport pada permukaan air yang hangat dan menaikkan air dingin yang mengakibatkan naiknya anomali positif suhu potensial pada sebelah timur Pasifik ekuator. Gambar 5, gambar ini menunjukkan perubahan anomali suhu potensial pada semua penelitian. Semua penelitian mengindikasikan bahwa WNPTC dapat meningkatkan sirkulasi area hangat dari barat ekuator ke timur Pasifik yang menyebabkan anomali Nino 3.4 SST. Peran MJO. Berdasarkan penelitian ini, jurnal ini, MJO tidak berperan besar dalam modulasi siklon tropis terhadap intensitas El Nino. Nah, ketika membandingkan dengan original time series, intensitas N3.4 hanya berubah sedikit ketika nilai MJO-nya dihilangkan. Begitu juga untuk nilai WNPAC. Dengan demikian, MJO tidak berpengaruh dalam modulasi TC terhadap nilai intensitas ENSO. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka kita cari heat rate-nya tadi antara AC dan MJO, antara event AC dan event MJO dalam tahun El Nino yang sedang berkembang. Sehingga setelah itu, maka masih tetap akan mendapatkan kesimpulan bahwa MJO tidak berperan dalam modulasi TC terhadap intensitas El Nino. Nah, ini adalah ENSO prediction. ENSO prediction di sini adalah terdapat korelasi
koefisien yang tinggi hingga nilai 0,91 dan sign konsistensi 92%. Antara observasi dan sign konsistensi 92% antara observasi N3.4 dan hasil prediksi model ACE plus N34. Lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan satu variabel saja, misalnya ACE sendiri atau SST sendiri tadi ya. Nah, model ACE plus N3.4 SST ini memiliki hasil prediksi terhadap ENSO lebih tinggi pada saat periode pertumbuhan ENSO. Nah, pada tahun 2015, model ACE plus N3.4 sukses dalam memprediksi intensitas El Nino. Nilainya mendekati dengan nilai hasil observasi, dikarenakan nilai WNP ACE pada 2015 cukup tinggi dari nilai rata-rata level ACE El Nino. Ya, dia memiliki korelasi yang tinggi dibandingkan dengan model-model yang lainnya ya, dia. Nah, kesimpulannya, setelah melakukan penelitian dengan data selama beberapa dekade, ternyata WNPTC berpengaruh besar dalam meningkatnya Nino 3.4 SST 3 bulan setelahnya, khususnya pada periode Juli, Agustus, September siklon tropis. WNP JASTC dapat mempengaruhi siklus pada atmosfer dan siklus laut yang mana akan mendorong terjadinya ENSO pada periode OND. Siklon tropis pada WNP dapat melemahkan sirkulasi Walker yang tidak berefek langsung pada anomali equatorial asymmetrical westerlize pada lapisan bawah troposfer dan efek tidak langsung Hadley-like circulation. Kemudian siklon tropis dapat mengurangi termokline pada sebelah barat Pasifik. Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi resume KTI dari saya. Mungkin ada teman yang ingin menanyakan atau kurang jelas terhadap presentasi saya, mungkin bisa bertanya. Ya, tidak ada ya. Oke, baiklah. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Makasih sudah mau menonton.